Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ayahanda, bapak-bapak kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah, dari pimpinan ranting Muhammadiyah, para ummahat, ibu kami dari pimpinan cabang Aisyah maupun pimpinan ranting Aisyah, dan juga seluruh hadirin yang pagi hari ini hadir. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, sebelum saya memulai materi sebagai bentuk sopan santun, adab dan etika, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ilmiawan. Saya biasanya dipanggil Pak Ilmi di sekolah. Ketika di masjid ganti panggilannya menjadi Ustadz Ilmi. Walaupun ketika dipanggil Ustadz itu ada rasa merinding, karena Ustadz ini panggilan yang sejatinya bukan panggilan yang sederhana. Dan saya mendapatkan amanah di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto sebagai sekretaris umum di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah terkait dengan pendidikan Islam, melihat ayat maupun hadis dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak ada. Berarti nanti sampai akhir tidak ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya ingin tanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Jenengan bagaimana bisa sampai di Masjid Sabilul Muttaqin? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Niat, Masya Allah, mulai dari niat ya. Kemudian naik kendaraan, betul. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa jenengan berada di sini? Untuk menuntut ilmu. Baik, saya rubah sedikit pertanyaannya. Bapak Ibu hadirin, bagaimana caranya jenengan bisa hidup? Jenengan ini sudah hidup lama. Bagaimana caranya seseorang itu bisa hidup Bapak Ibu? Mensyukuri nikmat, bernafas, Masya Allah. Adakah yang tidak bernafas pagi hari ini Bapak Ibu? Oh, kena asma. Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Ada yang tidak bernafas yang hadir di sini? Tidak ada. Baik. Alhamdulillah kita tahu bagaimana caranya kita hidup. Ada makan, ada minum, ada bernafas. Sekarang pertanyaannya sedikit saya rubah. Kenapa Anda hidup? Kenapa Bapak dan Ibu hidup? Dan untuk apa Bapak dan Ibu hidup? Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita seringkali mengucapkan yang kita ingat itu mulai dari juz 30 saja dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita juga seringkali mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasulullah pernah ditanya, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah terkait dengan orang yang bijak, orang yang cerdas. Hadis Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar ketika menyampaikan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala. Lalu ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansor datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Pertanyaan pertama adalah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mukmin yang paling utama?" Qala, Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling afdal itu adalah yang akhlaknya paling baik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi, mukmin yang paling utama itu adalah yang akhlaknya paling baik, bukan yang hartanya paling banyak, yang jabatannya paling tinggi, ternyata bukan yang paling ganteng, yang paling cantik, ternyata bukan, tetapi yang akhlaknya paling baik. Lalu sahabat ini kembali bertanya, fa'ayyul mu'minina aqyas? Lalu bagaimanakah seorang mukmin yang paling cerdas atau yang paling bijak? Qala, Rasulullah bersabda, aqtaruhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Mukmin yang paling bijak, yang paling cerdas adalah yang aqtaruhum lil mauti dhikran, yang banyak mengingat mati, tetapi tidak cukup, harus wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Tapi juga harus menyiapkan segala sesuatunya, apa yang dia lakukan untuk kehidupan selepas kematian. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ini mengingatkan kita, ada info ustadznya diminta bergeser ke mimbar. Segera Ustaz. Kelihatan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita juga diingatkan terkait satu bagian. Oke, ini nanti kajiannya sampai jam berapa? 45 menit materi, 1 jam pertanyaan. Baik, insyaallah mari kita mulai. Jadi seseorang itu disebut cerdas Bapak Ibu ketika banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan selepas kematian. Jangan ingat terkait hadis yang mengajarkan kita untuk berkalimat thayyibah, fadhkurusmallah, untuk banyak mengingat Allah. Contoh, ibu-ibu tadi saya tanya, sampai berada di masjid ada yang naik motor, ada yang bawa mobil, ada yang jalan kaki. Adakah yang pagi hari ini menyalakan motor dengan bismillah? Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, banyak. Alhamdulillah. Adakah yang mengunci motor dengan bismillah? Tidak. Mulai berkurang dengan baik. Ibu-ibu biasanya masak menyalakan kompor dengan bismillah? Alhamdulillah. Mematikan kompor, membaca? Alhamdulillah. Baik. Adakah yang ketika menutup panci membaca bismillah? Membuka panci membaca bismillah? Bapak-bapak, kita kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah tidur? Sering, Masya Allah sering tidur. Kalau kita sehari rata-rata tidur 8 jam, jika usia kita 60, maka 20 tahun kita tidur. Betul ya? 60 dibagi 3, 20. Berarti 20 tahun tidur. Baik, Bapak Ibu yang sudah tidur di sepertiga hidupnya, saya ingin tanya, sebutkan adab sebelum tidur apa saja? Wudu, Masya Allah. Berdoa, Alhamdulillah. Miring ke kanan, Masya Allah. Niku mau, niki pun 20 tahun tidur nih, kok namun tidur nih. Bapak Ibu, ada salah seorang ulama dari dunia pendidikan menyampaikan begini, ada satu kegiatan sebelum kita tidur yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan berwudu, dibandingkan berdoa, dibandingkan miring ke kanan. Saya katakan sebelum tidur ya, bukan mikir yang lain-lain, sebelum tidur. Apa Bapak Ibu? Kenapa?
Membaca Al-Quran, Masya Allah. Adakah yang sebelum tidur membaca Al-Quran? Masya Allah, luar biasa itu. Karena cenderung kita tidur itu langsung ketebluk hijau. Jangankan rebahan, duduk saja bisa ngantuk. Nanti kita buktikan. Ibu-ibu, kaitannya dengan pendidikan Islam, insya Allah menjenengan hafal dengan ayat ini terkait dengan surat At-Tahrim ayat ke-6. Surat ke-66 ayat ke-6. Mudah mengingatnya. 666. Kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terkait dengan pertanyaan qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya akan merujuk pada tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas terkait dengan selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa jawabannya? Adibuhum wa'allimuhum. Ada dua fondasi pendidikan Islam yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yaitu mendidik anak-anak kita dengan adab, mendidik anak-anak kita dengan ilmu. Sekali lagi, adab dan ilmu. Saya contohkan, ibu-ibu, aurat bapak-bapak ketika melaksanakan sholat secara ilmu fikih itu mulai dari pusat sampai dengan sampai mana bapak-bapak? Lutut. Ada yang menggunakan kalimat baina di antara, itu artinya pusar dan lutut tidak tertutup juga tidak apa-apa. Ada yang berpendapat pusar dan lutut menjadi bagian aurat. Artinya bapak-bapak ketika melaksanakan sholat hanya memakai sarung, sah atau tidak? Sah atau tidak? Kok ragu-ragu ya? Sah nopo mboten? Sah. Secara fikih sah. Tapi ketika saya tadi hadir ngisi pengajian, saya hanya pakai celana, tidak pakai baju. Pribun, saya berdiri di sini tidak pakai baju. Apa yang salah Bapak Ibu? Tidak sopan loh. Secara ilmu, secara fikih sudah jelas, tapi ternyata ada adab yang harus kita jaga. Ternyata tidak pantas ketika tidak pakai baju. Misal saya tadi datang memakai celana jeans, memakai kaos, ada tulisannya bonek. Kemudian berdiri di depan, aurat tertutup atau tidak? Apa yang menjadikannya dengan merasa tidak nyaman? Nah, ternyata kita ini selain ada ilmu, ada adab etika, juga ketemu adab. Ini yang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan disampaikan di Indonesia itu pendidikan itu menyangkut 3 bagian. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada adab. Kita ketemu adab juga ternyata. Contoh ini adab. Bapak Ibu, lebih pantas mana menjenguk saudara kita yang sakit, bawa sesuatu dengan tidak bawa sesuatu? Lebih pantas mana? Biasanya bawa apa? Menawi tencerme. Oh, amplop pen. Ustaz, ngoten ya ibu. Betul amplop ya. Baik. Dulu umumnya menjenguk orang sakit itu bawa buah. Ya, umumnya. Baik. Ini ada. Kalau saya menjenguk saudara saya yang sakit, membawa beras Bapak Ibu. Tuh. Ini bawa oleh-oleh loh. Cak, gawana berasnya. Oh, gimana aku mati ya? Sakit banget nih mungkin. Lihat ini. Bapak Ibu, adakah aturan tertulis kalau menjenguk orang sakit tidak boleh bawa beras? Kenapa bisa menjenguk orang sakit bawa beras jadi tidak enak? Gitu. Tidak ada kitab undang-undangnya, tapi kita dengan adat itu ternyata merasakan, yuk gak pantas ya. Ngomong rokok 3 warna beras, gula kopi misalnya. Lihat nih. Ternyata hari ini dalam pendidikan Islam
masuk ke Indonesia tidak hanya ilmu dan adab, kita juga ketemu adat. Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu kita diingatkan terkait dengan adibuhum wa allimuhum. Anak-anak kita itu bisa selamat dengan apa? Dididik ilmu, dididik dengan adab. Namun adab ini sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan ilmu, tidak boleh bertentangan dengan adab. Ketika adab ini bertentangan, maka kita harus lebih mendahulukan ilmu keislamannya dan adab keislamannya. Ini sekali lagi pelan-pelan untuk melihat sudut pandang pendidikan Islam itu seperti apa. Karena Bapak Ibu, ini ketika kita membahas tentang jihad ya, tetapi jihadnya bukan qital, bukan perang, namun terkait dengan jihad fi talabil ilmi wa ta'limi. Jihad pendidikan itu Bapak Ibu, atau kewajiban kita, jangan masih ingat ya, kewajiban kita terhadap ilmu itu apa saja? Tafsir surat ayat yang pertama turun apa Bapak Ibu? Sepakat ya? Yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Kita diingatkan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Coba jangan ingat-ingat kembali di dalam tafsir terkait dengan apa sih makna atau kewajiban kita terhadap ilmu itu apa saja, Bapak? Kewajiban muslim mukmin terhadap ilmu. Satu, mempelajari, alhamdulillah, mempelajari ilmu. Dua, membaca, baik, membaca yang pertama, yang kedua mempelajari, yang ketiga alhamdulillah mengamalkan, yang keempat menyampaikan. Betul. Jenengan sampai mana sekarang? Membaca sudah? Sehari berapa jam? Ragu-ragu ya. Jenengan pun ya. Ayo, nak sinau. Wah, rek gak tahu sinau. Anaknya tanya, jenengan sinau napa, Bu? Membaca, ternyata kita sedikit ya. Ada yang meluangkan waktu membaca Al-Quran sehari berapa jam? Sehari berapa juz? Juz. Baik, ini masih membaca. Kita belum sampai pada mengamalkan, bahkan kita sampai pada mendakwahkan atau menyampaikan. Ingat Bapak Ibu, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap ilmu mulai dari membaca sampai dengan menyampaikan kepada orang lain. Ini kewajiban kita. Oleh karena itu kehati-hatian kita terkait dengan adibuhum wa 'allimuhum. Saya lanjutkan karena insya Allah di bagian ini kita sudah memahami mulai dari membaca sampai dengan mendakwahkan. Mari kita ingat kembali surat Al-Jum'ah. Ini fondasi bagaimana pendidikan itu bisa masuk, apa saja yang harus diajarkan dan klasifikasinya. Surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Suratnya surat ke-62. Kalau jangan membaca Al-Quran, Bapak Ibu biasanya ketika kami di pesantren itu yang tidak membawa Al-Quran terjemah itu berarti sudah hafal Al-Quran. Oleh karena itu saya bertanya seperti ini, saya yakin banyak yang sudah hafal. Insyaallah. Baik, mari kita mulai dengan surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ayatnya berbunyi, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Coba perhatikan ujung ayat, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ada yang menemukan terjemahnya Bapak Ibu? Apa ujung ayat itu terjemahnya? Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kebodohan yang nyata, tetapi ketika kemudian mengamalkan mulai dari awal, yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ayat itu berarti apa yang kita
perhatikan hari ini tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya baik dari pemikiran maupun kelakuan. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan ilmu kitab Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah ini bisa bermakna sunnah, hadis, bisa juga bermakna pemahaman tentang kehidupan. Ada juga yang menyebutkan maksud dari wa yuzakkihim adalah mengajarkan adab atau etika. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya pemahaman kita tentang ilmu, adab atau etika. Contoh-contoh ibu-ibu bisa melihat, bapak-bapak bisa mendengar. Baik. Bapak ibu, apa fungsi dari mata? Apa fungsi dari telinga? Niku pelajaran IPA atau biologi. Baik. Dalam pendidikan Islam, apa fungsi mata? Dalam pendidikan Islam, apa fungsi telinga? Dengan ragu-ragu. Mboten dipares Bapak Ibu pun khawatir. Kita di sini diskusi boleh, kita di sini saling memberikan pemahaman. Baik. Dalam pendidikan Islam, sekali lagi, tujuan dari pendidikan itu sejatinya adalah menjadikan kita manusia agar lebih baik. Aturan Islam itu satu saja diambil, hidup kita resah. Contoh saja, Bapak Ibu mencuri boleh atau tidak dalam Islam? Jelas tidak boleh. Ketika satu aturan itu diambil, mencuri boleh, resah buatan hidup kita. Baru meletakkan tas, hilang, ketok melayu, boyosin mau mencuri boleh. Baru meletakkan motor, sepeda aku nanti, pun ijab, boyosin mau mencuri boleh. Satu bagian diambil, resah hidup kita. Jadi seluruh aturan Allah, sekali lagi seluruh aturan Allah ini untuk menjadikan kita manusia di dunia ini agar hidupnya nyaman. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat kita juga akan mendapatkan nikmat. Tetapi sekali lagi banyak manusia yang menawar. Yang menguntungkan dia ambil, yang tidak menguntungkan dia tinggalkan. Salah satu guru kami, beliau sudah dipanggil oleh Allah, guru tafsir kami di pesantren, Ustaz Abdul Ghani Sepanjang. Beliau pernah menyampaikan indikator keimanan kita. Sekali lagi, indikator keimanan kita ini imannya baik atau tidak baik, dilihat dari ketaatan kita terhadap hukum Allah. Jadi untuk mengukur iman kita ini baik atau tidak, sejauh apa ketaatan kita terhadap hukum Allah. Walaupun hukum itu mungkin ketika kita mendapatinya menyentuh diri kita, menyakitkan, tidak nyaman. Tetapi ketika kemudian kita taat terhadap aturan dan hukum Allah, maka itu adalah indikator keimanan kita. Oleh karena itu, pendidikan ini, sekali lagi, sudut pandang pendidikan Islam, tujuannya adalah menjadikan kita manusia baik. Sekali lagi, tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan kita menjadi manusia yang baik. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Baik, sekarang saya bertanya, maka dalam pendidikan Islam apa fungsi mata Bapak Ibu? Alhamdulillah nyambung ya. Melihat yang baik-baik. Apa fungsi dari telinga? Melihat yang baik-baik. Apa fungsi dari lisan mulut kita? Siap Bapak Ibu? Yang insya Allah antar ibu-ibu. Inilah fungsi pendidikan Islam. Bapak Ibu, adab atau etika salam, jadi bisa membaca diantaranya di kitab Al-Adabul Mufrad, khusus membahas tentang etika salam atau adab salam. Bapak Ibu ketika bertemu tadi, ketika kita, jenengan dan saya bertemu, kita mengucapkan salam, betul kan? Apa saja salam itu doanya? Keselamatan, assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, barokah. Mendoakan saudaranya agar selamat, agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan barokah.
Mungkin tidak seseorang setelah mendoakan saudaranya selamat, rahmat, barokah, setelah salamannya selesai, duduk langsung sampai gak ruang ini. Oh, ya iku. Masuk akal bukan? Kan tidak mungkin. Habis bertemu mengucapkan doa, tak dengan selamatnya oleh rahmat, oleh barokah sampai baru duduk. Ya ibu, gara-gara keputusan ini, paling yang ini, bukan masuk akal. Ada tidak begitu? Tidak ada. Harusnya tidak ada, karena salam itu demikian maknanya. Tidak mungkin seseorang yang memiliki adab atau etika memahami ucapan salam, lisannya digunakan untuk membicarakan keburukan saudaranya. Bukan tabayun, tapi rasa-rasa. Rasa-rasa itu menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya itu kezaliman. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini kehati-hatian kita hari ini Bapak Ibu. Dan adab ilmu ini sekali lagi tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dilepaskan satu sama lain. Ada ulama yang menyampaikan adab lebih utama daripada ilmu. Ada ulama yang menyampaikan orang bisa beradab jika berilmu. Ada ulama yang menyampaikan ilmu dan adab tidak boleh dipisahkan. Dan ini yang menjadi keyakinan kami bahwa dalam pendidikan kita mengenal ada majelis taklim, Semarang ya majelis taklim, ada majelis dari ta'allum menjadi taklim, ilmu dari adab takdib menjadi majelis takdib. Ada majelis taklim, ada majelis takdib. Dulu di pesantren kami diajarkan taklim itu terkait dengan keilmuan, fikih dan lain sebagainya. Kemudian ada takdib. Takdib itu terkait dengan mengajarkan kepada santri etika, adab, kembali kepada fitrahnya masing-masing. Contoh, ketika di pesantren dulu, santri itu diajari apa? Diajari ngecor. Santri diajari ngecor, diajari nopo malih, diajari mencangkul, diajari nukang, niku santri. Santriwati ada nisaiyah, kembali kepada fitrah wanitanya, diajari apa? Ngelempet taplak, menata meja, diajari masak, seperti itu. Tetapi pendidikan hari ini taklimnya dapat, angka nilai rapotnya luar biasa anak-anak kita. Mungkin di atas 9 semua. Matematika 9, bahasa Inggris 9, bahasa Indonesia 9. Yang menjadi persoalan sikapnya. Sekali lagi yang menjadi persoalan sikapnya hari ini. Bagaimana etika dengan gurunya, bagaimana etika dengan orang tuanya. Saya berikan contoh. Ada anak kecil. Nah ini analisis kita bersama gitu Pak Ibu. Sebuah cerita. Ada anak kecil dalam waktu yang sama ditugaskan oleh ibunya atau disuruh ibunya, yang satu disuruh kakeknya dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama, dalam etika, adab atau birrul walidain, bakti anak kepada orang tua, dalam waktu yang sama yang harus didahulukan perintah ibunya atau perintah kakeknya. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, man abab? Ya Rasulullah, siapakah yang pertama harus aku berbakti? Rasulullah menjawab dengan ummuk, ibumu, sebanyak 3 kali. Di keterangan hadis yang lain 4 kali. Kemudian selanjutnya adalah abad, bapak. Oleh karena itu dalam kaitan adab, ketika ada 2 perintah dalam waktu bersamaan, ini perintahnya anggap saja sama nilainya, yang harus didahulukan ibunya atau kakeknya? Ibu atau kakek? Dengan ragu-ragu. Yang didahulukan ibunya. Namun setelah anak ini keluar dari rumah dan kembali, ibunya bertanya, "Lole, mana pesanannya ibu?" "Ya belum, aku loh mendahulukan kakek." Lah kok kakek, ibu kok tidak? Kakek lo tiap nyuruh lo ngasih duit. Kakek tiap nyuruh ngasih duit. Anak ini salah atau benar? Yang salah siapa? Kalau
Jenengan tahu kan? Ya. Ketika hal tersebut, pendidikan transaksional itu terbawa sampai dewasa, kita tahu kondisi hari ini. Ada yang menyampaikan begini, Bapak Ibu. Dokter itu atau dalam bidang kesehatan, ketika malpraktek, maka ada nyawa yang hilang. Jadi dokter itu ketika salah melakukan tindakan, maka ada nyawa yang hilang. Tetapi pendidik, ketika ada salah tindakan, maka apa yang terjadi? Seluruh generasi hilang. Satu generasi bisa hilang. Kita pernah mengalami generasi COVID, betul ya Bapak Ibu? Kami di pendidikan, di lembaga pendidikan sangat merasakan anak-anak yang dididik ketika COVID dengan ketika tatap muka di sekolah jauh berbeda. Lebih-lebih kaitan dengan apa? Kaitan dengan ketabahan, kaitan dengan ketangguhan. Bapak Ibu, sampai hari ini kita mendoakan saudara kita di Filistin, di Palestina, di Gaza utamanya. Pernah tidak jenengan mendengar cerita, mendengar kisah, mendengar berita di Gaza ada orang atau ada remaja bunuh diri? Wonten. Tidak pernah dengar. Yang ada dibom, dibunuh oleh Zionis. Di Indonesia pernah dengar ada anak bunuh diri, Bapak Ibu? Kita dengan Gaza kira-kira susah mana, Bapak Ibu? Di Indonesia ini hiburan apa toh yang tidak ada. Tapi kita masih seringkali kan mengatakan pada otak dan diri kita perlu healing. Gitu? Titik-titik healing rek, gak sumpah. Sajane ngoten kita ini sumpah apa Bapak Ibu? Sumpah karepe dhewe. Nek sumpah karepe dhewe iki kan bos ngeten. Jenengan medal atau sepeda motor ya, ditangkiti kali tanggi. Jangan nanti yuk kok sepeda motor embuh gak perlu aku. Kira-kira kalau ada orang yang hidupnya begitu, tadi dari awal saya tanya, Bapak Ibu tujuan kita hidup itu apa? Kalau kita sampai hari ini bingung tujuan hidup kita, ya sami ngoten niku, medal atau sepeda motor, nanti cak gak perlu aku sampai nanti. Kira-kira nyampe mana Bapak Ibu? Hidup kita juga sama. Apa tujuan hidup kita sebagai seorang muslim? Embuh, gak roh bilang. Bahkan dalam analisis pendidikan Bapak Ibu disampaikan begini. Bapak Ibu, kenapa kita hidup di Mojokerto? Kenapa kita hidup di Gresik? Kenapa kita lahir dari orang tua yang sekarang? Kok kita tidak lahir di Arab Saudi saja? Kok kita tidak menjadi anaknya Raja Salman saja? Atau anaknya Donald Trump jangan-jangan? Kenapa kita berada di sini? Apa tujuan Allah menciptakan kita di sini? Pernah mikir bahwa itu untuk apa kita di sini? Nah ini ada jawaban yang Masya Allah tadi sudah disebutkan. Bapak Muhammad Nafir itu pernah ditanya pertanyaan yang sama. Apa tujuan yang dituju dari pendidikan Islam? Beliau menyampaikan begini. Sebenarnya tidak pula dapat dijawab sebelum menjawab pertanyaan yang lebih tinggi, yaitu apakah tujuan hidup kita di dunia? Pendidikan itu mengajarkan kepada kita tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Pak Yai dulu waktu di pesantren itu seringkali mengucapkan ayat yang sama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berulang-ulang disampaikan. Tapi dengan kalimat seperti ini. Nek wong iki niat jihad iku sing tenanan. Nek gak tenanan mulai. Dan juga yang saya ingat-ingat adalah jihad itu ya dunyane, ya rogoe, nek iso nyawae pisah dikekno. Ini kalimat yang kami ingat dan ya prakteknya dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus mengambil satu bagian jihad yang ingin kita laksanakan. Dan jenengan hadir di sini, ini adalah bagian dari jihad fi thalabil ilm wa ta'limi. Jihad kita menuntut ilmu dan nanti pulang kita berupaya menyampaikannya. Kemudian beliau menyampaikan, Bapak Muhammad Nafir ini,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Tadi kita menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala apa yang kita lakukan untuk Allah. Tadi kita juga sudah membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita diingatkan ikhlas melakukannya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Banyak sekali terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini kita diingatkan lagi Bapak Ibu. Jika hari ini tubuh kita rusak Bapak Ibu. Hari ini tubuh kita sakit, awak jarem kabeh, sirah ngeluh, cekot-cekot mumet. Tetapi karena kita berjihad untuk Allah, bukankah itu lebih baik daripada kepala kita pusing, awak pegel kabeh untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Jangan pilih yang mana, tubuh kita hancur karena kita berjuang di jalan Allah, atau tubuh kita hancur karena kita bermaksiat. Saya yakin kita akan memilih tubuh kita ini sakit, tubuh kita mungkin rusak, tetapi untuk berjihad di jalan Allah. Dan kalimat ini yang saya ingat dari pendidikan yang diberikan orang tua saya, Allah yarham. Ayah saya suatu hari ngajak saya naik Vespa, kemudian menyampaikan, saya tanya, ayo melok aku, kata ayah saya. Tentu dia, wis konca yang ngerti perjuangan. Jadi kalimatnya, awakmu yang ngerti perjuangan. Ternyata saya dikenalkan oleh salah seorang ustadz, yang ustadz ini memang menunjukkan bahwa usia beliau, waktu beliau, kondisi fisik beliau menunjukkan habis untuk berjuang di jalan Allah. Dan saya ingat beberapa guru kami ketika musim hujan seperti ini Bapak Ibu. Salah satu guru kami itu ketika akan berangkat ngaji ditanya oleh Pak Yai, Kak Budal ngaji ketika akan taklim, jawab balik. Dulu di pesantren itu panggilannya bukan Pak Yai, Ustadz, Ustadz dan bukan manggil Pak Yai itu Pak Le, memanggil guru kami itu Cak, begitu. Sehingga ketika ditanya oleh Pak Yai, Kak Budal ngaji ya Pak? Niku jawab balik. Apa kata Pak Yai? Masih aku yang ngerti, nek saya ini muda. Gawe yo mantel budal, jamaah gak teko gak apa-apa, nek awakmu sing gak teko gak oleh, budal. Dan itu pendidikan yang sangat beragam. Hari ini anak-anak kita mungkin menemukan sepeda motor boten sakit taman sekolah. Apa yang dilakukan? Bisa jadi mereka akan mengatakan sepeda yang gak enak, aku gak sekolah. Bisa jadi begitu. Padahal zaman jenengan dulu apapun dilakukan. Nah, ini orang yang punya tujuan hidup itu begitu Bapak. Jangan nanti kok nggak sepeda motor, jangan Surabaya. Walaupun ada teror, walaupun ada banjir, akan berupaya mencari jalur agar sampai Surabaya. Kita juga sama, apa tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita adalah jannah, surga, maka kita dihambat oleh apapun akan berupaya mencari jannah. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan Islam, mengantarkan kita menjadi manusia-manusia seutuhnya. Dan kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan jannah. Karena fenomena hari ini Bapak Ibu, dengan semerap istilah ini, saya catat beberapa istilah. My body, my rules. My body, tubuh saya, my rules, aturan saya. Itu ngetren hari ini. Hak asasi saya, ini kan tubuh saya. Mau saya apakan, ini adalah tubuh saya. Suami saya tidak berhak, orang tua saya tidak berhak. Yang paling berhak siapa? Saya. Itu hari ini Bapak Ibu. Dan oleh pendidikan Islam, hal tersebut dilarang. Tapi dalam pendidikan modern didukung. Contoh, bapak-bapak yang memiliki istri dan memiliki anak. Coba tiba-tiba ibu-ibu atau istri jenengan ini tiba-tiba datang ke jenengan, Bi atau Pak, aku lupa kepingin tatoan. Boleh Pak, tatoan apa itu Pak? Kalau Bapak mengizinkan, istrinya berargumen dengan apa? Ini lah aku dewe, hakku. Lah kok sampai ngelarang? Kira-kira bagaimana?
Atau putra putri jenengan tiba-tiba datang, Pak, aku tak tatoan Pak. Tatoan, lalu apa? Kayak tatoan yang wajah gitu Pak, kurang Pak. Jenengan larang, kau oleh mereka dulu. Iki lho apa dhewe, rai-rai dhewe kok kau oleh siapa? Bayangkan hari ini. Atau dalam bentuk yang lain. Ada juga sekarang mau berumah tangga tapi child free namanya. Semrawut. Child itu anak, free itu bebas. Artinya berumah tangga tapi komitmen tidak mau memiliki anak. Ini menjadi, bahkan saya membaca data BPS nih, Badan Statistik itu menyampaikan survei, ada 71.000 perempuan usia subur di Indonesia yang komitmen tidak mau memiliki anak. Jadi kan gak ada mantu, terus taklek, apa gak pengen duwe anak, apa? Dan itu kan hak pulau. Gak ada yoga nopo mboten. Kula mboten kepingin kok gak ada yoga, sumpah. Karir kula nggih terhambat, meteng niku nggih susah. Pripun kalau jenengan memiliki keluarga yang pemahamannya demikian? Dalam pendidikan Islam tentu bertolak belakang, berlawanan. Ini bagian kecil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Konteks dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diingatkan terkait dengan salah satu hadis, tujuan kita mendapatkan ilmu. Karena kalau tidak hati-hati, ini bahaya. Hadis Abu Hurairah nanti bisa dilihat salah satunya di kitab Riyadhus Shalihin, bab fadilah ilmu. Jadi ada bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang bahas tentang keutamaan ilmu. Coba jenengan buka, akan menemukan hadis ini. Jika memerlukan, jenengan cari syarahnya atau cari uraiannya, menjelaskan tentang apa. Hadisnya seperti ini. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Bahkan disampaikan yakni riha. Man ta'allama ilman, siapa yang niat nuntut ilmunya, mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla, yang utamanya sejatinya tujuan menuntut ilmu adalah untuk Allah 'azza wa jalla. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Tetapi dia menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta dunia. Lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Orang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Bukan hanya tidak bisa masuk surga, baunya saja tidak bisa. Orang yang sejatinya menuntut ilmu adalah untuk Allah, namun ternyata menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengumpulkan dunia. Seringkali saya mendengar kalimat ini, Bapak Ibu. Sekolah sing temen meneker joy, cai enak, ya. Kalau kerjanya sudah enak, terus mau apa? Kerja sing sekolah sing temen, kuliah sing temen, mereka kerja aja enak, bayarannya aja gede. Kalau gajinya sudah besar, kemudian, nah ini pertanyaan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi mengingatkan kita, tujuan kita ta'allum, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk Allah. Kita ini, jangan ingat waktu Covid, tiba-tiba kita tidak bisa mencium bau, khawatir menunggu ambu sate nih kayak enak. Terus kita tiba-tiba, aku kok gak bawa apa aja? Loh, ambu sate kok enak ini loh. Loh, aku gak bawa apa? Khawatir menunggu, khawatir kena COVID, gitu. Bayangkan kalau nanti kemudian kita dikumpulkan, yang lain sudah, ya Allah, boleh suar goreng enaknya jenengan. Aku kok gak ambu aja? Mboten ngeri. Ternyata apa? Karena niat kita menuntut ilmu bukan untuk Allah, tapi untuk mengumpulkan dunia. Ini sekali lagi dalam pendidikan Islam diajarkan tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan akhirat.
Dan ini sebagai pengingat dan sekaligus penutup Bapak Ibu, ilmu itu terbagi menjadi dua. Dua-duanya fardu. Dalam pendidikan Islam, ilmu itu terbagi dua, dua-duanya fardu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Namun fardu kifayah ini ketika umat Islam membutuhkan, maka menjadi fardu ain. Ini klasifikasi ilmu. Ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu apa? Ilmu agama Bapak Ibu. Bahkan diklasifikasi berdasarkan urutan dalam pendidikan Islam. Ilmu yang pertama harus dipelajari tauhid. Kitab tauhid apa yang sudah kita baca tuntas? Napa Bapak Ibu? Ya, kalau nek tenang nek ngerti. Pertanyaan pertama ini. Kitab tauhid apa yang sudah tuntas kita baca Bapak Ibu? Ada yang mungkin usul thalatha, ada yang mungkin kitab tauhid di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari atau yang lain sebagainya. Ini penting sekali. Supaya apa? Kita tahu tujuan kita. Sampai yang terakhir nanti ada urutannya. Yang kedua, ilmu yang sifatnya klasifikasinya fardu kifayah. Ini adalah ilmu dunia yang kita ambil untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Macam-macam ilmu teknik, kedokteran, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau klasifikasi ini, ketika Islam membutuhkan, maka jadi fardu ain. Contoh, suatu hari nanti secara geopolitik Indonesia butuh bom nuklir. Tetapi tidak ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang memiliki kemampuan nuklir. Maka yang fardu kifayah tentang nuklir tadi menjadi fardu ain. Untuk apa? Untuk Islam. Ini yang di beberapa majelis dikdasmen yang kami dapati Bapak Ibu, mencoba untuk mengkondisikan wilayah-wilayah yang kosong. Karena kita dapati banyak sarjana ngumpul di satu bidang yang lain kosong. Contoh kemarin, pemerintah membuka lowongan untuk arkeolog Bapak Ibu. Arkeolog itu tugasnya apa Bapak Ibu? Dan jangan tahu. Kata anak-anak, mencari harta karun. Kemarin di Nganjuk ditemukan fosil mamut atau gajah, ya. Tetapi yang melamar hampir tidak ada. Karena anak-anak kita ketika ditanya, sampai nggak pengen sekolah arkeolog, mungkin akan bertanya, panganan apa nih Pak? Karena tidak tahu. Inilah ilmu. Diversifikasi itu penting sekali. Setiap anak ketika ditanya, lulus jadilah orang daftar TNI Polri. Berarti persaingan di TNI Polri sangat tinggi. Di bidang yang lain kosong. Nah, ini yang dipandang oleh Majelis Dikdasmen pusat kemarin, ini harus mulai dikondisikan juga. Dokter kandungan itu rata-rata laki-laki loh. Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak merasa tidak nyaman ketika kemudian istri kita atau anak perempuan kita ketika melahirkan, dokternya laki-laki, perawatnya laki-laki, dibandingkan dengan dokternya perempuan, perawatnya perempuan? Berarti ada yang kosong. Nah, ini sekali lagi umat perlu menopang untuk mengarahkan hal tersebut. Kurang 5 menit. Dan ini menjadi penting karena kita ingat sila kedua berbunyi, sila kedua Pancasila Bapak Ibu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menafsirkan adil itu bermakna ilmu, kemudian beradab itu adab. Orang yang tidak berilmu dan beradab tidak akan bisa berlaku adil. Sudah saya beri contoh anak kecil. Adil itu bisa bermakna sama, bisa bermakna proporsional. Sama dalam arti apa? Putra dan putri berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Tetapi dalam klasifikasi harus dibedakan. Pendidikan laki-laki dan perempuan ada bedanya. Tidak boleh disamaratakan. Yang perempuan berjilbab, yang laki-laki tidak boleh berjilbab. Karena kalau yang laki-laki ikut berjilbab, jangan buatan khawatir. Punya anak laki-laki itu kan tidak teko sosial apa, tuku apa, tuku bibir, buatan pentingnya. Ini harus dibedakan mulai kecil, bahkan mainannya pun lain, mainannya pun harus dibedakan. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir saya ingin bercerita, mari kita analisis
Ini saya sebut tragedi pohon anget, Bapak Ibu. Ada seorang tetangga yang baik hati, Bapak Ibu, ingin berbagi, mungkin pohon ini kan mriki napa? Sama, alhamdulillah. Niku napa ngeten? Bahasa Indonesia ngeten niku. Lupus ya, ibu-ibu ini cerdas. Kemudian pohon anget niku dibagi-bagikan ke tetangganya. Bapak Ibu, secara adab atau secara etika, siapa yang paling punya hak atau yang haknya lebih tinggi kaitannya dengan bertetangga ketika didomi pohon anget? Yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Ini adab etika. Beliau ini baik, diletakkan di piring, diberikan ke tetangganya. Tetangga yang terdekat ketika dilewati, pintunya tutupan, kacanya kaca riben, kaca hitam. Dari dalam kelihatan, dari luar gelap. Ketika melihat rumah tetangganya yang dekat ini, tutupan, jenang pasar paling dilewati, diberikan ke tetangga sebelahnya. Ternyata rumah yang tutupan itu di dalam ada anaknya pemilik rumah. Muncul, kok dilewati? Kok dikasih sebelah? Aku kok gak dikasih? Ini pemikiran anaknya. Ibunya yang baru pulang dari pasar langsung ditobruk anaknya, diceritani, "Mak, yuti loh mak, tutup pohon, awak dewe diliwati, liane dikei loh awak dewe diliwati." Ibunya yang baru pulang dari pasar langsung buat ke tetangganya. Lalu apa aku gak dikei yuk? Ngoten kalimat. Pertanyaannya, yang salah siapa? Baik, sekarang kisah itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sudut pandang adab, etika, dan ilmu pendidikan Islam, harusnya bagaimana Bapak Ibu? Baik, ada yang menyampaikan mengetuk pintu selanjutnya. Masya Allah. Harusnya tabayun Bapak Ibu. Ya, harusnya bertanya, yuk orang lihat tiga itu aku enggak, tapi pun emosi ya. Ternyata oleh tetangga yang tetangga yang menggodok pohon ini tadi itu sudah disiapkan. Hanya saja karena tutup maka dilewati, tapi sudah disiapkan. Kalau ini tabayun, sama-sama beradab, enak ketemunya. Karena ditanggapi dengan marah, dengan emosi tidak pada tempatnya, apa yang terjadi? Pertengkaran yang terjadi. Ini yang saya sebut dengan pendidikan Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang baik. Bapak Ibu, sebagai penutup saya bacakan kalimat. Sekolah bisa mengajarkan anak-anak sholat. Sekolah bisa mengajarkan anak-anak sholat, tapi masyarakatlah yang membuat anak-anak cinta sholat. Perhatikan masjid kita, perhatikan pendidikan anak-anak sholatnya seperti apa. Sekali lagi, sekolah bisa mengajarkan sholat, tapi anak-anak cinta datang ke masjid, cinta dengan sholat, masyarakat yang mengajarkannya. Guru bisa menanamkan kejujuran, tetapi masyarakatlah yang bisa membuktikan bahwa jujur membawa keberkahan. Karena banyak kalimat yang hari ini, nek jujur ya, ajur. Dan yang awakmu jujur kaya ngene kapan suge? Wong dolek duwe haram ae angel sing halal maneh. Boten ngeri kalimat seperti itu. Dan ini sekali lagi dalam pendidikan Islam direduksi, dihilangkan. Insya Allah sekali lagi Bapak Ibu, tujuan saya hadir menyampaikan ilmu, dan tujuan dari ilmu dan adab adalah menjadikan kita manusia yang baik. Jangan sampai kemudian kita pulang ke rumah sudah menjadi orang yang tidak baik. Sekali lagi mengajarkan kita untuk menjadi orang baik. Insya Allah demikian. Mau tanya jawab. Bapak Ibu tidak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Moga apabila ada yang ditanyakan terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu, jika sifatnya umum akan saya jawab langsung. Jika sifatnya personal pribadi akan saya jawab melalui surat, melalui tulisan dengan saya cantumkan dalilnya.
Karena saya pernah punya pengalaman selepas ngisi kultum subuh didatangi ibu-ibu kuwata. Ustaz sekedar nonton apa? Badhe tanglet. Tapi ini tidak ada di antara kita loh Ustaz. Ini orang lain loh. Wah berat nih itu jelas. Ternyata pertanyaannya berat. Pertanyaannya begini. Ada suami istri masih muda. Suaminya ini sama-sama dewasa. Suaminya sudah tidak kuat, paham ya? Mutilasi. Sudah tidak kuat memberikan nafkah batin. Harusnya begitu. Istrinya karena masih muda, masih sangat ingin-inginnya. Secara fikih harus bagaimana? Secara adab harus bagaimana? Betul-betul kalau jawab, kita sih tambah PR namun gitu. Kalau kompeti, secara fikih saya tahu jawabannya. Secara adab etika saya harus tahu kondisi kedua, baik suami ataupun istri. Tidak bisa sembarangan. Kalau fatwa fikih jelas Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk berobat sekian bulan. Kalau setelah berobat tetap tidak mampu memberi nafkah batin, apa yang harus dilakukan? Cerai. Hakim akan memutuskan untuk cerai. Kecuali istrinya ridho dengan kondisi suaminya. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya istri memenuhi kebutuhan batinnya? Khawatir terjerumus hal yang jauh lebih membahayakan. Ini contoh saja. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau pribadi saged WA kula, email, telepon, surat menyurat, monggo jika pribadi. Jika umum, insyaallah saya akan jawab jika bisa. Apabila belum bisa, PR bagi saya. Monggo. Alhamdulillah teman-teman. Ya Allah, enten ya Ustaz. Dari umat, dari ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, yang pertama saya bermohon kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan hamba yang bertakwa. Bismillah, Bapak dan Ibu, kita bersyukur di Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah itu sudah menyeimbangkan pendidikan dunia dan akhirat. Di Muhammadiyah ada kekhususan ismuba, al-Islam kemuhammadiyahan bahasa Arab. Di sisi yang lain banyak juga materi-materi yang dikaitkan dengan Allah. Tadi saya ingat Al-Buruj yang dibaca tadi. Coba kita perhatikan Al-Buruj itu awalnya dimulai dengan apa? Was-samai dzatil buruj. Kita diingatkan tentang ilmu pengetahuan, tentang ayat-ayat Allah, tetapi di ujung bahkan di tengah dari surat tersebut nantinya dengan cek tafsirnya itu mengarahkan kita bahwa seluruh persoalan urusan alam yang terjadi itu semuanya tidak lepas dari hukum Allah. Dan di sekolah Muhammadiyah, alhamdulillah, mulai dari awal saya belajar di SMP Muhammadiyah, saya mendapati guru-guru kami akan selalu mengaitkan semua materi ilmu pengetahuan itu dengan Allah. Ketika kemudian kita ditanya pemikiran umum dan agama, saya ingin menarik ke belakang kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil pendidikan sebagai wadah jihad. Dulu namanya pendidikan dan pengajaran. Karena beliau mendapati pendidikan Belanda, pendidikan Barat yang benar-benar sekuler, meninggalkan agama, juga menemukan pendidikan pesantren yang murni pendidikan agama. Ini ada dikotomi, ada pemisah agama-agama sendiri, urusan dunia sendiri. Nah, kita diingatkan, mudah-mudahan saya catat ayatnya begini: wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Insyaallah demikian ya. Jadi kita kaitannya dengan urusan dunia dan akhirat itu persentase tinggi atau yang utama adalah urusan akhirat. Bapak Ibu, jenengan ketika akan makan dulu atau berdoa dulu? Berdoa.
Mpun kebelet pipis, kebelet BAB, mau masuk kamar mandi, dodok dulu atau doa dulu? Paham ya maksud saya? Semua urusan dunia kita itu harus didahului dengan apa? Doa. Nun sewu, dalam hal yang sangat rahasia di dalam kamar, sebelum melakukannya berdoa dulu gitu. Ampun sampai bukan berdoa, bahaya. Oleh karena itu hari ini pendidikan agama itu porsinya menjadi hal yang lebih didahulukan. Nah, bagaimana caranya? Tadi pertanyaannya adalah pemikiran dan pemahaman. Bapak Ibu, pemikiran dan pemahaman itu tidak bisa kita peroleh hanya dengan satu kali pertemuan, satu kali seminar. Tetapi sekali lagi, pemikiran dan pemahaman itu harus ditopang oleh masyarakat. Ini dilema dan apa ya? Saya sebut dengan luka hati pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekolah itu seolah-olah dibiarkan hidup sendiri. Dalam arti apa? Di sekolah anak-anak diajarkan kebaikan, tapi ketika keluar dari sekolah, anak-anak langsung mendapatkan di masyarakat banyak keburukan yang dilihat. Atau jangan-jangan justru kita sebagai orang tua, kitalah yang menjadikan anak-anak kehilangan adabnya. Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada anak kita setelah kita meminta untuk melakukan sesuatu? Atau saya pernah menemukan ketika anak sudah datang membawa apa yang ditugaskan orang tua, bukan ucapan terima kasih, tapi ya wes sudah kayak bono, kalimatnya begitu. Dan itu tertangkap. Apakah anak-anak kita melihat orang tuanya semangat belajar agar anak-anak semangat belajar? Itu juga jadi PR kita. Apakah sebagai orang tua, anak-anak melihat orang tuanya sergap semangat berangkat ke masjid atau tidak? Di sekolah anak-anak diajarkan sholat itu begini. Di rumah, jangan-jangan kita orang tua yang menjatuhkan semangat anak kita untuk melaksanakan sholat. Atau mohon maaf, jangan-jangan kita sebagai takmir masjid yang menjadikan anak-anak ngori untuk datang ke masjid. Ojo nang masjid itu, ono apa iki? Senenin kok. Nggak jadi ke masjid anak-anak. Nah ini sekali lagi, untuk memberikan pemikiran seperti itu, ilmunya kita peroleh, pengkondisiannya kita lakukan. Dan dalam dunia pendidikan, tidak apa-apa, Bapak Ibu, insya Allah kalau dewasa tidak akan begitu. Jadi kita hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita berupaya di keluarga kita kondisikan anak-anak kita jadi baik, nyambung yang diperoleh di sekolah dengan apa yang ada di rumah. Kita berupaya masyarakat lingkungan kita diingatkan dengan nasihat Luqman insya Allah. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hal yang demikian itu menjadikan kita azam, memiliki ketangguhan, memiliki ketabahan. Apa saja? Salat, amar ma'ruf, nahi munkar, tabah, sabar. Nah ini ketika kemudian pendidikan ini kita arahkan ke situ, maka kita tidak hanya membentuk pemikiran, tetapi kita membentuk amal, membentuk kondisi lingkungan. Bahkan harapan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu harapan kita. Oleh karena itu tadi ketika bertanya caranya seperti apa, Ibu, pendidikan itu proses yang sangat panjang. Bahkan kita sebagai seorang mukmin itu kaitannya dengan pendidikan, mulai dari kita lahir sampai lahat, minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kita lahir sampai di liang lahat, itu pendidikan yang harus kita laksanakan. Untuk anak-anak kita juga sama. Dan jika ingin urutannya, maka yang pertama kali harus mendapatkan pendidikan Islam siapa? Ustadz-ustadzahnya. Siapa lagi? Bapak ibunya. Dan yang saya sampaikan ini Bapak Ibu hanya pengantar pendidikan. Ini muqaddimah. Sekali lagi ini baru muqaddimah. Kalau kita breakdown ke bawah dengan pendidikan Islam, Masya Allah, kita akan menemukan sudut pandang pendidikan Islam yang jauh lebih komprehensif dan membawa kebaikan untuk kita semua. Insyaallah sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon ditata dulu urutan yang harus dilakukan. Namun yang pertama harus di-training, yang pertama harus dipahamkan adalah yang akan mengajar, yang akan mendidik.
Insyaallah demikian. Sebut 7:30. Mboten kemengan jenengan. Nggih, kemeng. Sampun ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya tidak membatasi pertanyaan, namun waktu. Jadi kalau jenengan ingin bertanya, monggo. Nanti dari Ustadz Haris ada nomor saya, boleh kalau jenengan ingin bertanya, kami persilahkan. Mari kita tutup dengan doa, bermohon kepada Allah, berharap cemas doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayuna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakish shaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupi, saya kembalikan ke pembawa acara. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.